Ini kita akan begadang nih, Pak. Kita begadang Ya, ya? Euro. Euro. Iya. Ini kan saya itu selalu menempatkan waktu selain Piala Dunia ya Piala Euro lah. Iya, betul. Euro memang one of Kelasnya the udah best. beda lah. Betul. Nah, coba Bung ulas ini pertandingan opening Jerman lawan Skotlandia. Ya, saya harapkan sih di opening ada kejutan. Walaupun tadi Kalau saya kejutan berarti Skotlandia dong bisa ngalahin Jerman. Pernah nggak terjadi di Piala Euro tuan rumah nggak masuk babak berikutnya? ya pernah juga. Pernah ya? Pernah. Ada pokoknya beberapa kali pernah, tapi Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini kita buat special edition khusus membahas Piala Euro ya, yang kita akan naik ntar malam dini hari lewat pertandingan pertama Jerman lawan Skotlandia. Tetap saya bersama dengan Bung Binder. ya, Bung, yes. Semangat nih, Pak. ini Kita nggak bicara merah putih kita. ini kita akan begadang nih, Pak. Kita begadang ya? Ya, Euro. Euro. Iya. Ini kan saya itu selalu menempatkan waktu selain Piala Dunia ya Piala Euro lah. Iya, betul. Euro memang one of Kelasnya the udah best. beda lah. Betul. Apalagi kita lihat hari ini tim-tim favorit semuanya hadir. Nah, ini loh, biasanya tuh di Euro ada yang absen. Tapi ini kali ini di 2024 semua tim unggulan ini main. Ini paket komplit kan. Nah, itu bukan paket hemat, komplit ini. Paket komplit. Bung, Ya, tentu ini ntar malam ada pertandingan opening. Ya, nanti Oke, kita oke. bahas lah. ya. Tapi saya ingin bedah dulu Oke, per grup. Ini kan Oke, ada berapa grup ini? Ada 6. 6 ya. Iya. Ada grup A, Oke, ada Jerman, oke. ada Scotland, Ya, ada Hungari, ya. ada Switzerland. Oke. Menurut Bung di grup A Kalau yang akan masuk ke babak berikutnya. kalau menurut saya ini grup yang paling ringan. Gitu ya. Ini enak banget Jerman dapat lawannya Hongaria, Skotlandia, Swiss. Tapi kan Hungari punya nama besar juga. Ya, maksudnya walaupun Hongaria gak bisa diremehkan, Swiss juga, tapi ini grup yang udah paling ringan buat Jerman. Gitu ya. Karena kenapa? Hongaria, Skotlandia, dan Swiss ini kan nggak selalu main di Euro. Nah, mereka juga sekarang kan lagi jalani regenerasi. Sering hadir tapi belum jarang buat kejutan. Iya, jarang buat kejutan juga, apalagi di Piala Dunia. Mereka kan jarang lolos. Ya. Ini grup yang udah paling ideal bagi Jerman, apalagi Jerman. Kita tahu sekarang kan lagi punya masalah sendiri nih dalam regenerasi. Karena skuad Jerman kali ini diisi oleh banyak sekali pemain senior. Kipernya aja itu Neuer dipakai lagi. Masih ya. Iya, masih Neuer, masih Karena Ter Stegen. Sepertinya nggak percaya dengan pemain-pemain muda. Karena regenerasi mereka itu gak jalan. Toni Kroos diminta untuk turun gunung kan, ayo main lagi. Muller masih main. Ya kan, jadi memang Jerman ini ada masalah dengan regenerasi. Pas mereka dapat grup seperti ini udah enak banget. Pembukanya juga bagus, lawan Skotlandia. Walaupun ini untuk kedua kalinya Skotlandia akan ikut. Ya. Euro, sebelumnya juga mereka ikut. Tapi kan kita tahu secara materi pemain Skotlandia ini kalah dari Jerman. Gitu ya. Artinya kalau kita pilih Jerman dengan yang dampingin Jerman siapa? Kalau feeling saya Swiss ya. Swiss ini juga tim yang bagus. Mereka punya pemain-pemain yang berpengalaman. Ya. Pelatihnya ini juga Murat Yakin, pelatih yang bagus, dan Swiss mainnya menyerang. Jadi saya suka tim ini. Kalau dulu kan mereka mainnya agak defensif, main counter. Nah, mereka mainnya menyerang. Kalau feeling saya Jerman dan Swiss ini bisa masuk, apalagi penjaga gawang Swiss ini kan Jan Sommer. Jan Sommer ini penjaga gawang yang memang kuat ya, dan strikernya juga mereka punya Embolo, punya Zuber. Ini pemain-pemain yang bagus. Artinya underdognya bisa aja Hungari, bisa. Iya, bisa juga. Kalau menurut saya Skotlandia ini sebetulnya underdog. Walaupun pertandingan pembuka kadang-kadang bisa ada kejutan, tapi mungkin kejutannya Jerman menang tipis. Pernah nggak terjadi di Piala Euro tuan rumah nggak masuk babak berikutnya? Ya pernah juga. Pernah ya? Pernah. Ada pokoknya beberapa kali pernah, tapi ini kan case-nya kan beda. Ini kan case-nya kan Jerman. Ya. Nah, kalau Jerman kita tahu lah tim yang kuat, tapi Jerman sebelumnya Euro bermain di kandang mereka sendiri tahun 88 kan mereka gak juara tuh. Tapi Jerman Barat. Pada saat itu masih Jerman Barat. Inggris 96 mereka tuan rumah.
nggak juara juga. Enggak, bukan soal juara. Oh, lolos. Lolos dari grup. Lolos Jarang ya? jarang banget, kebanyakan sih lolos. Oke, berarti Jerman sama Swiss. Saya lebih feeling ke Jerman sama Swiss, Pak. Oke, grup A. Ini grup B, grup neraka. Wah, ini susah. Ada juara bertahan, Itali. Ini susah. Ya. Ada yang namanya Kroasia. Iya. Ada satu pemainnya yang The Last Dance. Iya. Modric. Betul. Ya, nanti kita bahas Modric Iya, iya. ya. Ada Spain. Iya. Grup tim yang Sepak bola indah lah. Ya, sepak bola indah. Nyusup satu Albania ini. Albania sih udah pasti out ini. Ini menurut Bung nih grup neraka ini gimana? Ini grup neraka. Sama seperti di Piala Dunia kan ada grup neraka, ada Spanyol, ada Jerman kan. Satu Ya. grup kan pada saat itu Ya, kan. ya. Ini di Euro lagi-lagi nih. Kali ini Spanyol dapat grup neraka bersama Kroasia dan Italia. Kalau Italia sekarang pelatihnya bagus, Spalletti. Oke. Ya, he's a good coach. Dan Spalletti ini nggak seperti Mancini sebelumnya yang mengandalkan permainan pragmatis. Tapi ada pertanyaan. Apa tuh? Yang main siapa ya? Kok namanya nggak ada yang terkenal? Iya, karena kan Italia ini kan sekarang kan lagi jalani regenerasi. Walaupun mereka ada pemain-pemain senior juga. Masih bertahan, seperti Jorginho. Kan sebelumnya itu yang mereka juara mengalahkan Inggris kan banyak sekali pemain senior apalagi di pertahanan. Ya. Seperti Bonucci, Chiellini. Sekarang kan ada banyak pemain-pemain muda, ada Chiesa, main juga dia di Euro yang sebelumnya. Sekarang dia kemungkinan akan bermain sebagai starter. Jadi kalau menurut saya Italia adalah tim yang paling favorit untuk lolos. Italia. Dari grup B ini. Oke. Italia ini menurut saya tim yang paling favorit untuk lolos. Memang ada Spain, ada Kroasia. Nah ini sekarang antara Spain dan Kroasia yang akan rebutan. Untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Spain masalahnya itu selalu berada di depan. Oke. Di striker. Kalau soal permainan, nggak ada yang bisa kalahin Spain. Mau pelatihnya siapapun, konsepnya akan sama. Umpan, sampai ke depan, mereka akan coba untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti. Spain mainnya udah paling indah, tapi masalah mereka masih ada di striker. Oke. Ya, Kroasia pelatihnya bagus, timnya bagus, gak banyak perubahan dari tim yang Piala Dunia masuk ke di Piala Dunia juga dia gak diunggulkan. Tapi Karena mereka banyak buah kejutan. Teamworknya itu mereka luar biasa. Jadi Kroasia ini juga sebetulnya sekarang lagi menjalani regenerasi, tapi mereka masih menahan pemain-pemain senior selain Modric, ada juga Kovacic masih ditahan juga. Ya, nah, jadi dari grup B, kalau menurut kalau dari grup B, menurut saya yang akan lolos, yang pertama Italia, ini kan feeling saya. Yang kedua feeling saya Spanyol. Kayaknya Kroasia akan berat. Kroasia kalinya kayaknya akan out. Nggak akan buat kejutan lagi ya? Enggak, feeling saya udah enggak. So meaning betul-betul the last dance ini. Feeling saya ini udah untuk Modric ya, walaupun di Madrid dia masih perpanjang kontraknya 1 tahun lagi. Oke. Sekarang grup C. Grup C ini kan ada Inggris, ada Serbia, ada Denmark, ada Slovenia. Ya kalau di atas kertas ini sebetulnya grupnya kan gampang bagi Inggris. Tapi Inggris akan sulit nanti lawan Denmark dan juga lawan Serbia. Denmark banyak pemain yang bermain di Inggris. Ada Højbjerg, ada Højlund, ada juga Eriksen. Ini tim yang bagus Denmark ini. Saya memprediksi Denmark yang akan membuat kejutan, Pak. Denmark yang akan membuat kejutan di grup karena ini. Kemarin Inggris juga di bawah persahabatan kalah dengan Iceland. Iya betul, kalah lawan Iceland. Walaupun persahabatan. Tapi itu nggak menjadi ukuran lah ya. Tapi Inggris salah satu favorit untuk menjadi juara di Euro kali ini, Pak. Oh gitu? Inggris salah satu favorit. Tapi feeling saya dari grup ini, Denmark lolos. Penjaga gawangnya masih Schmeichel. Oke. Iya kan? Masih ada Kjaer yang main. Serbia. Kalau menurut saya Denmark lolos dari grup ini dan Inggris. Oke. Tapi yang bisa mengganggu? Yang bisa mengganggu antara Serbia Denmark, dengan Slovenia? Serbia bagus. Ini Serbia timnya bagus. Meskipun nggak banyak di klub-klub besar. Ini ada grup yang saya suka. Apa itu? Grup D. Grup D. Bapak Belanda ya? Saya Belanda, Prancis, Italia. Tiga. Saya Inggris. Oh gitu. Nah, menurut saya grup ini grup kuat juga ini. Nggak mudah itu. Ada Poland, Austria, ada Nederland, ada Belanda, ada Austria, ada Prancis. Bung, melihat ini gimana? Ya seharusnya sih Prancis lolos ya dari grup ini ya. Prancis. Kalau Belanda saya masih agak ragu sih. Gitu ya? Iya. Waduh kecewa gue. Ragu kan, bukan artinya nggak akan lolos. Karena Austria dan Polandia ini juga nggak bisa dianggap remeh. Dan di Euro, itulah yang sering ada banyak kejutan yang terjadi di Euro. Lebih banyak daripada Piala Dunia di Euro ini yang banyak kejutan yang terjadi, Pak. Jadi kalau feeling saya dari grup ini,
Netherlands masih tanda tanya. Netherlands harus bersaing dengan Austria. Oke. Austria ini pelatihnya bagus, Ralf Rangnick. Oke. Ralf Rangnick ini godfather-nya dari gegenpressing. Oh, oke. Bagus, walaupun dia gagal. Ya, ya. Walaupun di MU dia gagal pressing. Tapi ini pelatihnya bagus. Dan mereka punya Arnautovic, mereka punya banyak sekali pemain-pemain senior. Ini Austria berpotensi membuat kejutan. Jadi saya feeling Prancis lolos karena materi pemain mereka bagus banget. Berarti kalau Prancis tidak lolos ini kejutan. Kejutan terbesar di Euro oke. menurut saya kalau Prancis Ya, tidak ya. lolos. Apalagi Mbappe ini kabar terakhir ke Real Madrid. Udah join, ya kan udah join, dia Udah happy join. sekali, happy mood. Sudah ada resmi nggak? Sudah, ya udah tinggal diperkenalkan, udah tanda tangan kontrak, dia ternyata sudah tanda tangan kontrak dari Februari. Oh, Tapi diam-diam dia. Diam-diam. Diam-diam Itu- karena dia sudah nggak mau perpanjang dengan PSG. Dibolehkan sebenarnya. Iya, karena udah free. Dia udah nggak, kan ada waktu 6 bulan 6 sebelum. bulan itu ada 6 bulan ada sebelum. Ada rule baru. Iya, ada rule. Jadi kalau saya Belanda ini saya masih tanda tanya karena mereka kehilangan Frenkie de Jong. Oh, Frenkie de Jong is a very good player. Walaupun saya melihat ada Reinders, ada saya ini pemain-pemain kalau lain. bicara Belanda die hard aja. Jadi lebih subjektif, nggak Oke. objektif Iya, lagi. iya. Jadi saya masih tanda tanya Netherlands, tapi ya seharusnya Netherlands lolos. Kalau ada kejutan, feeling saya Austria bisa masuk. Gitu ya. Karena Jadi- Polandia ada pemain yang absen kan si Lewandowski di first match itu. Oke. Jadi grup D Prancis sama Belanda, Belanda lah. Tapi bisa ada kejutan dari Austria. Austria. Takut juga saya kalau Bung Bintur udah ngomong. Oke, ini grup E. Grup E ini kan ada orang mengatakan Belgia Golden Age-nya sudah selesai. Selesai. Habis. Masa lalu. Iya betul. Pelatihnya juga baru, Iya betul. tapi juga pelatih bagus ini. Ya, Italia. Italia. Pelatih Belgia sekarang kemana ya? Sekarang ke Ke Portugal. Portugal ya? Portugal. Oke. Roberto Nah, Martinez. di situ kan ada Belgia, ada Slovakia, ada Rumania, ada Ukraina. Iya betul. Nah, ada yang mengatakan Rumania juga di kuda hitam. Rumania kuda hitam, Ukraina kuda Juga hitam, kuda hitam. Slovakia juga kuda hitam. Jadi Jadi ini semua kuda hitam nih. iya betul. Belgia pun menurut saya belum tentu Cuma lolos. Belgia aja kuda putih. Belum belum tentu lolos juga Belgia, Pak. Gitu ya. Wow, Ini Euro- berarti ini berat ini. ini berarti grup yang Ini menarik untuk dibahas ya. Ini grup yang paling sulit diprediksi. Karena Belgia itu akan lebih suka lawan tim-tim kuat. Oh. Mereka main counternya tuh bagus. Kalau lawan tim-tim yang Dia agak berat yang tertutup, nggak mau keluar, nggak mau main. Ini kan Rumania akan bermain pragmatis, Slovakia apalagi Ukraina. Ya. Nah, tapi Ukraina yang feeling saya akan lolos dari grup ini. Dengan Belgia lah. Oh, Belgia. Walaupun menurut saya masih tidak mudah lah bagi Belgia. Apalagi kipernya Courtois kan nggak ikut karena ribut sama pelatihnya. Tapi ada yang mengatakan Rumania juga lumayan. Rumania ada Dengan chance. pemain-pemain Rumania ada mudanya. chance, cuman Rumania sudah lama kan absen, Pak. Ya, ya. Dari turnamen-turnamen besar seperti ini dan mereka punya banyak pemain muda kan kayaknya akan berat bagi Rumania. Oke, ini grup terakhir, grup F. Ya, Ya. Ada Portugal. sudah pasti lolos. Another last dance untuk Ronaldo. Ronaldo. Ya. Sedih juga nih. Tapi belum tentu loh. Dia mengatakan kalau dia fit terus, Tetap dia main. mungkin mau main lagi nanti Piala Dunia 2026. Ntar kalau pelatih nggak pilih dia kecewa lagi. Dia. Udahlah, Ronaldo. Udahlah. Mendingan istirahat di masa dia belum turun sekali. Lagi di peaknya. Kayak Toni Kroos. Nanti kalau ya, Toni Kroos sudah pensiun setelah Euro ini. karena kalau dia turun Kecewa lagi, juga nanti dia. Dia kecewa sendiri. Kecewa juga. Ya, saya pikir tapi ya up to you lah. Ya. Nah, di sini juga menarik ada Chesnia, Ya, ada Portugal, ya. ada Turki, Ya. Oke, Ceko, Portugal, Turki, and Georgia. ada Georgia debutan. debutan, new kid on the block, Justru debutan bisa kejutan. gitu ya. Iya, pernah Kroasia tuh debutan pada tahun 96 kejutan. Ya. Iceland pernah debutan di Piala Dunia kejutan juga. Feeling saya Georgia akan membuat kejutan. Walaupun saya tidak banyak mengenal pemain-pemain mereka. Iya, kan. iya. Tapi feeling saya Georgia ini bisa Oke, buat berarti kejutan. favoritnya Portugal. Portugal, and Nah, of course yang damping Turki gimana? seharusnya Turki. Turki banyak pemain-pemain yang kreatif. Mereka mainnya juga sepak bola indah, bagus sekali. Ini Iya. tim mainnya. Ya, And Portugal. Tapi kemungkinan Georgia akan melakukan kejutan, Pak. Feeling saya. Ya salah satu match itu bisa dia membalikkan prediksi kita. gitu ya. Di salah satu pertandingan mereka. Berarti antara Portugal sama Turki. Turki. Tapi- Antara Turki dengan Georgia, Portugal seharusnya Portugal bagus sekali. Ya. Dan
pelatihnya juga pengalaman, Roberto Martinez. Ya. Dan Cristiano Ronaldo, tadi Bapak katakan memang sudah 39 usianya, tapi top skor dia. Ya. Bagi Portugal di kualifikasi. Kemarin friendly cetak gol dia, gol indah, cetak 2. Oke, sekarang kan tadi kita lihat ada beberapa pemain Ya, ini menjadi permainan terakhir lah. terakhir lah. Turnamen terakhir. Siapa tadi? Dari Modric, ya. Terus ada Ronaldo, Ronaldo, Kroos dari Jerman. ya. Ada lagi nggak ya? Enggak, ini 3 saja. 3. Lewandowski ya, mungkin Lewandowski juga terakhir Lewandowski ini. juga Mungkin terakhir, ya, terakhir. turnamen terakhir. Bung, coba Bung lihat kemungkinan ini buat mereka, apa is the last dance untuk Piala Eropa, atau ini mereka juga akan ikut nanti ke Piala Dunia 2006? Ya, sebelumnya saya kira 26, sorry. Iya, sebelumnya saya kira Luka Modric udah akan mundur dari timnas setelah Gitu. Piala Dunia. Ternyata dia lanjut. Oke. Saya kira juga Ronaldo kecewa kan gak dimainin pelatihnya tuh, Ya. masuk sebagai pemain pengganti kan. Mungkin jangan-jangan salah satu pelatih diganti gara-gara, kan biasa itu. Bisa juga. Karena Pak, waktu Ronaldo masuk itu lawan Maroko, walaupun ini sudah lama, permainan Portugal itu lebih hidup lagi. Gitu ya? Mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang. Ya. Jadi saya kira Ronaldo setelah kecewa apa ini semua, kemudian masalah di MU, mungkin dia udah gak bakal bela timnas. Ternyata dia bela, dia top skor di kualifikasi. Ya. Oke, Toni Kroos ini yang sangat disayangkan. Tapi Toni Kroos memilih seperti yang tadi Bapak katakan, pada saat di peak karir dia lagi hebat-hebatnya, lagi menang banyak gelar, udah, saya mau mundur aja deh. Udah, dia lebih enak begini. Dan yang saya ikutin dari Toni Kroos, saya kan follow dia ya, follow juga di YouTube juga, dia memang sudah ada akademi. Oke. Pemainnya sudah ada akademi dan dia lagi membina lah banyak pemain-pemain muda. Oke. Dan dia turun gunung ini untuk membantu Jerman karena kan tuan rumah ya. Ya. Biar minimal lolos dari fase grup lah Jerman. Jadi yang sangat disayangkan ini Toni Kroos akan pensiun. Tapi kalau soal Modric, Lewandowski ya, Lewandowski ini kan sebetulnya kan cuman hebat di level klub. Oh, oke. Kalau ke timnas ini Kayaknya dia sekelilingnya nggak membantu dia. nggak membantu dia. Jadi dia memang cuma jago di level klub. Ya bisa juga ini adalah terakhir dia punya turnamen. Tapi kalau Modric, Ronaldo, ya kita nggak pernah. Ronaldo nggak pernah kan bisa kalah. selalu di keliling dia kan materinya nggak pernah jelek. terus banyak pemain bagus lah. Iya, tapi di MU, di musim terburuknya MU, dia bisa jadi top skor sebelum dia diusir. Iya. Iya, gak gampang juga loh. Musim terburuknya artinya ya MU gagal mendapatkan gelar, ya tapi dia bisa menjadi top Tapi skor. nggak ada dia juga MU nggak bisa apa-apa. Nah itu dia, gak ada dia gak bisa apa-apa kan. Iya. Nah artinya, saya jujur Pak, mau nonton Euro ini, ya saya gak bohong, saya mau begadang nanti, karena ada Kan nggak perlu begadang juga, jam 8 kan sudah enggak, ada. kan kebanyakan match yang tim besar, bagus-bagus ya. mainnya kan Opening, dini hari, oke. jam 1, mainnya dini hari jam 1. Saya mau nonton karena ini pemain-pemain ini nih. Maksudnya Kroos, Modric dan Ronaldo. Kalau Lewandowski enggak lah. Ya kan ini 3. Oh, perlu buat triple B ya? Hah? Bahas juga. Saya pasti bahas. Cuman saya mau nonton Euro ini karena ini 3 pemain yang bukan kemungkinan. Kroos sudah terakhir. Oke. Takutnya Modric dan Ronaldo ini terakhir dan saya gak nonton. Enggak, saya juga ingin mengingatkan, kami di Hassani Corner tetap seminggu sekali. Ya. Tapi kalau mau ikutin setiap waktu ada di Triple B. Ya, makasih. Ya. Triple B kan terus ada update ya. Ya. Nanti Makasih. kalau saya ikut mengupdate, saya malas berantem sama Bung. Lah kan kita 2 kali pernah Nah, ngobrol di Triple B kan? Ya. Kita pernah ngobrol. Pernah ngobrol tapi itu Iya. masalah Dulu dulu. soal pemain. Bung Minder, Ya, kan ini tadi kita anggap ini pemain-pemain yang kemungkinan terakhir. kemungkinan terakhir Iya. ya. Kalau Kecuali bisa, Kroos ya, Kroos sudah Nah, terakhir. kan juga ada yang menarik Mbappe nih. Oke. Mbappe kan kesannya kayak turun. Tapi sebenarnya Di kan PSG. di PSG. Iya. Tapi kan gosip dia pindah ke sana ke Real Madrid kan udah lama kita Udah dengar. lama. Sampai kan bentrok waktu itu presiden Iya. PSG yang kayak kesel dia kalau pindah aja kan sempat kayak gitulah. Ya. Awalnya begitu, terus Iya. dia bilang nggak mungkin pindah secara free. Ya, Iya kan? ternyata sekarang free. Ya karena yang dia lawan kan Florentino Perez. Siapa yang bisa Nah, lawan dia? Karena kan dalam sistem kontrak itu kan kalau pemain sudah free agent artinya tidak under kontrak nggak ada fee. 6 bulan sebelum. Oh iya, ini nggak ada fee, betul. Nggak ada fee karena agent, dia udah betul. last kontrak. Kan? Dia udah last kontrak. Kalau mau kan biasanya orang diperpanjang 1 tahun sebelum expire. Biasanya begitu ya. Itu 6 bulan sebelum kalau 6 mau bulan sebelum itu boleh namanya negosiasi. boleh nego dengan Boleh. klub lain. Boleh. Nah, karena itu ada case terjadi tahun berapa itu akhirnya ada istilahnya itu. Saya Bosman lupa. rule.
Bosman Rule. Bosman Rule. Karena dia tidak dikasih pindah. Ya, Itu ada case itu waktu nama itu. pemain itu. Betul, betul. Dia tidak dikasih pindah dan dia kecewa. Setelah itu karirnya Saya pernah selesai. bahas ini waktu STY kemarin ada kasus kok STY sudah ngomong dengan dirumuskan ngomong dengan tim lain. Nah, Oh iya, coba- karena boleh dong. boleh itu karena kan saya belum bilang kan ini. dia waktu itu dia udah habis kontrak. Iya, betul, betul. Jadi kadang-kadang ya ada yang kasih tahu saya waktu itu, Oke. Pak bahas ini Bosman Rule ini. Oh saya bilang, oh thank you saya bilang. Jadi bukan saya bela STY, Iya. tapi kan kita kembali ke rule. Iya, memang seperti itu rule-nya. Ya, Nah, jadi Mbappe juga free. Mbappe sama. Iya. Dan karena kan saya kan lebih ngikutin kontrak-kontrak pemain yang ada di secara umum gitu. Iya. Jadi memang biasanya kalau memang klub itu tertarik dia kan perpanjang setahun sebelum Yes, expire. betul. Sudah harus nego. Sudah nego. Nah kalau si klub itu merasa pemain itu merasa nggak nyaman, Ya, biasanya dibiarin dia nggak aja, mau dibiarin. perpanjang. Iya, betul. Nah, oke, itu kira-kira beberapa pemain. Nah kita juga ingin tahu ini karena kan kita naiknya hari Jumat, Iya. special edition ini. Iya. Bukan kita kan nggak tampil tiap Jumat kan, cuma satu edition ini aja Jumat Oke. mengantar Ya. pertandingan. Nah, coba Bung ulas ini pertandingan opening Jerman lawan Skotlandia. Ya, saya harapkan sih di opening ada kejutan. Walaupun tadi Kalau saya kejutan berarti Skotlandia dong bisa ngalahin Jerman. kalau bisa Skotlandia ngalahin Jerman. Iya, saya sukanya kalau ada kejutan. Karena kan saya bukan fan Jerman, apalagi fan Skotlandia. Tapi kan sebelumnya sudah saya katakan, Ya. Skotlandia ini underdog. Oke. Dan Skotlandia ini tidak punya tradisi untuk membuat kejutan, itu masalahnya. Jadi walaupun dia tetanggaan, Skotlandia punya bintang nggak ya? bintangnya gak ada, top scorernya aja Scott McTominay. Tapi mainnya Gelandang. rata lah ya. Pemainnya merata dan Dan besar di Liga Inggris. Inggris, udah mayoritas sudah Liga Inggris. Cuma saya merasa sulit lah bagi mereka untuk membuat kejutan. Ya kejutannya mungkin mereka kalah dengan skor tipis karena Jerman kali ini sepertinya mereka nggak mau fail. Oke. Kenapa mereka nggak mau fail? Mhm. Mereka nggak mau pakai banyak pemain muda. Jadi mereka pakai pemain-pemain yang betul-betul pengalaman, yang punya peran yang penting di level klub. Jadi mereka ambil nih semua, mulai dari Rudiger. Rudiger sekarang kan sudah starter ya di Madrid. Di depan Florian Wirtz. Nah ini pemain muda yang perlu dilihat juga, nanti bisa top skor loh dia. Ini pemain yang bagus di Pemain depan. turunannya juga kan Jerman siapa? Wirtz ya, pemain keturunan Gundogan. Ya. Gundogan itu kan. Nah Gundogan kan main juga. Kai Havertz main, Musiala main. Musiala. Musiala juga pemain keturunan. Kan dia Musiala pilih Jerman. Sebetulnya bisa pilih Inggris dia. Dia pilih Jerman akhirnya. Dia pilih main untuk dia ada Jerman. hubungan dengan Inggris juga. Dia ada hubungan dengan Inggris juga. Tapi dari nama dia dari mana ya? Nah, Turki. kayaknya kalau nggak salah Turki dia apa dari, Aljazair? saya belum ngecek juga, Oke. tapi kayaknya dia dari Afrika juga bisa mungkin. Ya. Jadi saya melihat Jerman ini timnya udah matang banget nih. Muller juga dipanggil. Jadi mereka tidak mau fail. Ya. Jadi walaupun ada kejutan, feeling saya kejutannya itu ya Jerman menang susah payah. Ya. Lawan Skotlandia karena first match pastilah tegang lah di depan supporter mereka sendiri. Ya. Tapi saya berharap ada kejutan. Karena kalau ada kejutan kan bagus bagi kita. Artinya ya sepak bola Eropa ini sekarang kekuatannya mulai merata. Ya. Karena Skotlandia ini kan adalah tim yang paling dianggap remeh dari Britania Raya bersama Wales. Wales kali ini kan nggak masuk ya. Bersama juga dengan Irlandia atau Irlandia Utara. Nah saya berharap Skotlandia itu bisa membuat kejutan. Oke, Tapi akan berarti sulit. Sulit karena Jerman tuh kalau tuan rumah minimal lolos fase grup di Piala Dunia atau juga di Euro, tapi belum tentu juara. Berarti opening ini milik Jerman lah ya? Kalau menurut saya milik Jerman, tapi sulit mereka akan menang. Sulit. Berarti Mungkin skor kalau tipis. sulit berarti 51% dong. Kayak gitulah kira-kira. 5-5 lah, 5-5, 4-5 lah. Nah, ada yang menarik, saya ingin ngantar juga. Oke. Karena kan di hari Sabtunya jam 8. Big match. Enggak big match, belum big match. Ada jam 8 itu Hungari lawan Switzerland. Oke. Lawan Swiss. Oke. Tipis saja. Siapa nih kira-kira yang menang? Terus terang kalau Hungari lawan Swiss, saya sih pilihnya Swiss ya Pak. Swiss ya. Swiss bagus, timnya udah Nah, matang di jam juga. 11, Ya. ini kita bicara hari Sabtu ya, Oke. jam 11, itu menarik nih. Spanyol lawan Kroasia. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Gitu ya. Kalau Kroasia paling seneng lawan tim yang main terbuka. Oh. Karena Kroasia mainnya sepak bola reaktif. Jadi mereka nunggu tim lawan nyerang, selesai nyerang, mungkin para pemain Kroasia hanya membutuhkan 3-4 kali passing. Ya. Tapi mereka sudah bisa menciptakan peluang. Oke. Nah ini ideal banget mereka ketemu Spanyol first match. Beban ada di Spanyol. Spanyol harus menang. Dan feeling saya Spanyol akan menang first match ini. Artinya
kalau menurut feeling saya, siapapun yang merebut 3 poin di pertandingan ini Chance-nya besar. kemungkinan masuk. Chance-nya besar dan feeling saya Spain bisa menang. Karena Spain kali ini banyak pemain muda, ya kan pemain-pemain seniornya semakin sedikit, tapi pemain-pemain muda ini semua mainnya pakai intelligence. Ya. Ini berarti tengah harinya di hari Sabtu juga itu Italia lawan Albania. Nah ini Italia. Italia lah ya. Tapi feeling saya bisa juga Italia menang susah payah loh. Gitu ya. Iya, Albania ini kan setahu saya ini dengan Italia nih, kalau soal warganya ini kan apa Cywar juga ini kan. Adalah. Nah, ada juga mereka dikit-dikit. Kisah Roman Romawi dulu. Kalau nggak salah, ya ada sesuatu lah. Romawi dulu. Nah ini juga berat loh ini untuk Italia loh. Tapi ya seharusnya Italia menang dengan skor tipis. Tapi Spain, entah mengapa saya feeling Spain ini akan menang lawan Kroasia. Artinya di hari Sabtu itu ada big match itu Kroasia lawan Spain. Itu pasti nonton saya. Dan yang akan saya tunggu juga first match-nya Portugal. Oh itu Portugal. CR7 semua yang akan nonton CR7 kan? Portugal nantilah. Nanti urusan Bung Binder lah Pak. Iya, itu pasti nonton. Saya ngantar sampai Sabtu aja. Justru saya ingin nonton Euro ini karena ada CR7. Oh, oke. Iyalah di mana aja dia main kan jadi pusat perhatian ya. Gitu ya. Jadi Iya. judulnya apa nih? Judulnya ya Ronaldo lah. Kalau judulnya saya sih nanti mau bikin Welcome Euro 2024 yang juara Ronaldo, top skor Mbappe. Oh, gitu. Kan sama-sama yang satu mantan pemain Madrid, yang satu pemain Madrid. Portugal bisa juara. Feeling saya. Oh. Karena Portugal itu Piala Dunia seharusnya mereka itu masuk ke final ketemu Argentina. Artinya materi pemain Portugal jangan cuma lihat Ronaldo. Oh iya. Ada Leao, ada Neves. Kalau materi kita nggak ragukan. Bruno Fernandes jago, bagus banget. Pelatihnya juga bagus kali ini Pak Martinez. Saya nggak tahu kenapa bangsa Portugis dengan bangsa Brazil yang dijajah oleh Portugal itu kok materi pemainnya bagus terus. Top. Skillful banget. Selain Portugal, favorit juara Prancis. Maka itu saya belum lihat bagan. Kalau kita taruh 3 ini Jerman, Prancis, Portugal. Kalau Jerman, Italia kan juga saya bilang favorit juga. Berarti ini kalau kita ambil 4 besar, saya feeling pertama si Prancis. Oke. Kedua, saya feeling Portugal, ketiga Jerman, keempat Italia. Oke. Jerman karena faktor tuan rumah. Ya. Jerman tuh tuan rumah biasanya sangat berpengaruh. Kan selalu pendapat Bung Binder ini di atas 50%. Ya biasanya. Ya, kan kita nggak pakai dukun. Iya. Kita kan berbicara berdasarkan kita lihat materi. Iya. Dan sejarah mereka. Situasi terakhir. Iya. Dan Portugal kan pernah juara di luar. Saya kan nggak suka membandingkan. Ya. Yang 10 tahun yang lalu. Udah kejauhan. Kita mendingan berbicara 3 bulan terakhir. Iya. Paling nggak 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir masih oke. Ya. Walaupun itu kadang-kadang kejutan-kejutan kan banyak terjadi. Iya, tapi dari Bapak apa feelingnya, favoritnya? Boleh di-share juga dong. Masa Belanda? Saya enggak. Saya termasuk dari 4 tadi yang saya enggak favorit. Saya malah Portugal saya enggak pegang. Kurang ya Portugal. Spain sama Spain Jerman. Juga bisa. Iya, Spain sama Jerman sama Italia. Italia ini lagi regenerasi mereka sekarang. Tapi nggak tahu kali-kali Belanda buat kejutan lagi. Bisa juga. Belanda kalau lolos sampai pernah juara deh tahun berapa itu? Iya, 88. Kalau sampai semifinal bahaya. Tapi zaman itu memang ada trio Van Basten. Iya. Macam-macam. Kuman kan main. Kuman pelatihnya sekarang kan Kuman ya. Iya. Kali-kali. Nggak tahu doanya. Iya. Bung Binder. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Kita enjoy dengan Euro ini selama 1 bulan. Ya, habis itu masuk tanggal 15 Juni sampai 15 Juli. Iya, habis itu masuk undian kan? Undian round 3. Round ketiga yang tanggal 27. Ya, ini kita nikmati dulu beberapa pertandingan yang berkelas. Iya. Baru nanti kita bahas di episode berikutnya. Iya. Juga saya mengharapkan pada penggemar Hassani Corner, silakan komen. Bisa tidak sependapat. Bisa aja nanti kita selama Euro ini kalau ada apa istilahnya komen-komen Anda atau tebakan-tebakan Anda yang menarik, ya mungkin kita bisa sharing hadiah. Iya. Ya, dari kita minta lagi ke Mil ya. Supaya biar menarik aja. Karena kalau bicara tentang timnas, kita lebih subjektif. Karena kita membela timnas.
Tapi kalau bicara Euro kan kita lebih terbuka kepada tim favorit kita masing-masing. Saya punya tim favorit, Bung Mindo Ya. punya tim favorit, dan Anda punya tim favorit sendiri. Ya, please subscribe our channel Hassani Corner, karena dengan Anda subscribe dan Anda ikutin petunjuk yang ada di description, maka selain membantu kami di Hassani Corner berkembang, tentu hadiah-hadiah akan menjadi milik Anda. All about sport.